di bagian anterior paha kita ini. Jadi di sini ini kalau teman-teman lihat ini paha itu, ini berarti otot quadricepsnya. Kemudian otot quadriceps itu serabutnya itu memanjang, itu mulai dari sias yang teman-teman palpasi kemarin, ya, yang namanya di sias. Kemudian bergerak menuju ke batas atas patella. Ini batas atas patella. Nah, quadriceps itu nanti sepanjang ini. Ini ke atas. Nah, kemudian yang pertama, keraskan pahanya. Keras lagi. Keraskan pahanya lagi. Nah, ini terus semuanya merujuk ke sias, penyelekan terus bergerak karena origonya ada di sini. Nah, konturnya atau bentuknya, konfigurasinya seperti ini. Ini adalah vastus medialis, kemudian ini vastus lateralis, yang tengah ini nanti ada cekungan, itu rectus femoris. Di bawah rectus femoris ini nanti ada vastus intermedialis. Ya. Tengah-tengah jadi ada 4. Satu vastus lateralis, vastus medialis, rectus femoris dan vastus intermedialis. Tengah di bawahnya. Nah, fungsi utama adalah untuk menarik patella ke atas. Coba kalau dalam kondisi rileks seperti ini, patellanya nggak bergerak. Kalau kencang, patellanya ditarik ke atas. Lemas. Nah, patellanya di bawah. Kemudian kalau ini berkontraksi, patellanya akan naik. Ya, fisiologinya seperti itu. Terus palpasinya, jari kita itu berada di batasnya patella ini yang tadi saya garis marking ini. Jadi teman-teman nanti mendapatkan batas patella dulu. Kemudian dari batas patella ini ke atas nanti akan ketemu tendon atau sesuatu jaringan yang tegang. Nah, bentuknya seperti ini. Ini untuk tendon dari vastus lateralis, kemudian di tengah ini tendon rectus femoris, kemudian yang paling dekat ini adalah tendon vastus medialis. Nah, kita palpasi tendon dulu. Jadi kalau jari kita sudah berada di batas patella atas, ya, patella kemudian di batasnya ini. Ini kalau jari kita naikkan sedikit, ini sudah ketemu tendon quadriceps. Ya, grill betul. Karena kalau ini tak grill, tendon itu bentuknya seperti macam ini. Hialin seperti ini bentuknya. Jadi kalau sama ketika teman-teman makan paha ayam itu yang kemudian dari sini sudah ketemu gini, dikonfirmasi ke yang bersangkutan supaya mengontraksikan quadricepsnya. Ya. Jadi kalau sudah kita tekan, kita dapat ini, kemudian dikontraksikan, Mas. Nah, ini akan ada tiba-tiba kenceng. Karena setiap ada dikontraksikan terus mengeras, mengencang. Mengencang apa mengencang? Mengencang. Ya. Saya ulangi. Nah, ini konfirmasi. Apa lagi, Mas? Relax. Lagi. Relax. Lagi. Nah, ini kenceng banget. Kencang disertai dengan patella naik ke atas karena patella ditarik. Kalau di teori yang kelas kemarin kan patella ini memang gerakannya ke atas momentum kontraksi quadriceps. Gitu ya. Kemudian setelah kita dapatkan ini konturnya nanti ini terpisah sudah jelas. Ini kalau saya buka kulitnya gitu, itu nanti akan ketemu otot vastusnya, sisi medial, dan sisi medial itu performnya itu lebih distal dibanding yang lateral. Maka kalau kita bandingkan lateral sama medial,
lebih dulu atau lebih panjang ini? Ya kan, lebih panjang yang ini. Papasinya boleh mulai dari sini, ya kan? Nah ini dari tendonnya vastus medialis, kemudian jari kita naik ke atas ini. Baru kita konfirmasi dengan mengkontraksikan pahanya, kontraksikan mas. Lagi. Nah ini. Nah muscle belly itu adalah empalnya itu. Kalau di daging yang teman-teman makan itu namanya muscle belly. Lagi. Nah ini terkonfirmasi. Yang bisa kita konfirmasi adalah perubahan tonusnya dari lembek, lemas ke kencang. Jadi tidak ada tonusnya, relax, maksudnya tonus normal, kemudian ada hipertonik. Tonusnya yang meningkat. Ya. Regio di sini. Nah kemudian tuh yang sisi medial itu dia paling jauh, muscle belly-nya paling jauh. Jadi kita bisa palpasi kontraksikan. Kontraksinya yang terakhir lemas. Lagi. Ya, ini di tengah. Kemudian dari patella ke dari sisi lateral tangan kita ke sini sudah akan ketemu muscle belly yang gede ini. Kontraksikan. Nah ini ada perubahan tonus. Dalam posisi berdiri. Kita coba dalam posisi baring. Posisi baring ini ya sama. Dari atas posisinya kemudian bisa kita palpasi sambil kontraksikan. Relax, lagi, relax, lagi. Ini lebih terasa. Relax. Kemudian hal yang sama kita lakukan. Jadi jari kita bisa memposisikan ke arah sisi lateral, kemudian di sini kita dapatkan massa otot, kemudian kita minta kontraksi. Nah ini akan ada peningkatan tonus lagi mas. Nah, lagi. Stop. Kemudian yang tengah sama, kita ambil garisnya, alurnya dari patella ke lateral, patella ke tengah, dari ke atas lurus, kemudian patella ke sisi medial. Keraskan. Nah ini langsung nonjol gitu. Lagi. Stop relax. Oke, sebagai informasi tambahan, kalau quadricepsnya ini mengalami ruptur, putus serabutnya, itu nanti akan bisa menunjukkan di mana letaknya, apakah di sini, apakah di sini, apakah di sini. Ya. Jadi mana yang putus itu telah terkonfirmasi dengan letak. Karena kalau letak di luar sini, ini pasti vastus lateralis. Kalau di tengah, di senternya sini, itu rectus femoris. Terus membedakan bagaimana dengan vastus medialis, itu tingkat kedalamannya. Yang superficial itu rectus, yang lebih dalam vastus medialis, medius. Baru vastus medialis yang di sini. Jadi kalau keluhan itu kan menunjukkan tempat yang sakit kalau muskuloskeletal ya. Di mana yang cedera itu yang sakit. Maka dengan pasien ini menunjukkan mana yang sakit saat dikontraksi kan itu terkonfirmasi otot apa. Itu gitu. Tentang otot kalau cedera. Yang kedua kalau berkaitan dengan tendon, kalau tendonnya yang cedera sama, sisi mana? Ya, sisi mana yang mengalami masalah? Contohnya keraskan pahanya, mas. Keras paha, nah keraskan lagi. Itu dia bisa mengkonfirmasi, contohnya sakitnya di sini. Berarti ini vastus lateralis tendon. Kemudian di tengah untuk rectus femoris atau di bagian medial. Tapi seringkali cedera tendinitis vastus itu general. Jadi ketiganya, bukan ketiga, keempatnya. Jadi regio yang nyeri itu batasnya adalah patella ini. Seluruh regio patella itu nyeri. Seringkali karena kerjanya menjadi satu gerakan. Satu gerakan hanya mungkin prosentasenya di fase tertentu gitu ya. Contohnya kalau dari duduk ke berdiri di fase inner ring itu dari 90 ke 120-an kurang lebih, itu dominannya nanti yang ini. Di awal dari posisi nekuk penuh ke lurus
Itu dominannya vastus lateralis seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Pes anserinus. Kenapa pes anserinus ini juga banyak kasusnya, terutama pada pasien-pasien yang mengalami OA, osteoartrosis. Makanya ibu-ibu atau nenek teman-teman yang punya nenek dengkulnya sakit, itu biasanya keluhannya ada di sisi ini, pes anserinus. Terus bagaimana mempalpasinya? Yang pertama teman-teman tentukan dulu arah serabutnya atau dia menempel di mana. Pes anserinus itu nempelnya di tuberositas tibia. Tuberositas tibia itu yang bendol di depan ini. Ini tuberositas tibia. Jadi setiap kita punya lutut itu pasti ada sisi yang nonjol paling depan ini. Bahkan itu seringkali ada pigmentasi. Pigmentasi itu berubah warna menjadi lebih gelap karena sering kita gunakan untuk menumpu. Ya pokoknya menumpu itu pada saat sus atau pada saat yang lain ya kan. Ini untuk menumpu. Dan seringkali ini mengalami radang. Saya beberapa punya pasien itu. Yang kedua itu dia berada pada sisi medial. Maka pada sisi medial yang bisa kita tentukan dulu adalah celah sendinya. Kita harus menentukan celah sendi lutut. Caranya ini bisa konfirmasi dengan inspeksi maupun dengan ada gerakan seperti ini. Nampak gerakannya toh? Artinya gerakan tibia ini saya gerakkan, kemudian femurnya diam. Ini gerak, ini diam, berarti situ batasnya, batas junctionnya atau sendinya. Ya. Nah, kurang lebih di sini batasnya. Nah, kemudian ini kita konfirmasi dengan jari ini. Jari saya itu di tengah-tengah. Ketika saya gerakkan, pada sisi tibia bergerak, pada sisi femurnya diam. Jadi jari saya ini kalau saya angkat begini, telunjuk saya gitu. Sisi sini tuh tulangnya terasa gerak, sisi sini tulangnya diam. Jadi itulah batasnya gitu. Apa maksud saya? Sama seperti kalau contohnya contohnya begini, kemudian jari saya itu di tengah-tengah. Kalau di tengah-tengah seperti ini, kemudian coba putar yang ini, Pak. Nah, ini diam. Maka jari saya itu bisa merasakan yang sisi sini ini diam, yang sisi ini bergerak. Itu berarti batasnya. Bisa dipahami ya? Kita menentukan batas itu. Terus batas itu menjadi satu awal mula kita bisa menentukan lokasi pes anserinus. Ini ada cekungan. Sampai di sini batasnya. Kemudian pes anserinus itu berada dari sisi medial, dari tuberositas ini sampai ke batas ini. Ya. Biar nggak panas. Nah, di regio inilah pes anserinus itu berada. Ya, serabutnya ke sini. Ada 3. Otot yang pertama adalah sartorius ke sini. Kemudian ini ada gracilis. Kemudian di sini ada semitendinosus. Ada 3 jadi 1 ngumpul di sini. Kemudian palpasinya di tengah-tengah ini. Ya. Ini palpasinya. Ini ada grenjel-grenjel ini. Grenjel-grenjel tahu? Kalau pegang grenjel-grenjel. Kemudian yang ketiga, trochlear femur, sisi medial dan lateral. Ya teman-teman, kemarin saya cerita di kelas. Duduk, Mas.
Nih. Ya patela ini kalau saya ambil patelanya, teman-teman akan ketemu permukaan yang kemarin, troklea kemarin. Yang cekungan di sini tempat lintasannya patela itu. Karena tertutup patela, maka yang bisa kita lakukan untuk melihat trokleanya sisi lateral, sisi medial adalah dengan menggerakkan patela ini ke sana dan ke sini. Jadi kalau kita mau mempalpasi sisi lateral, maka patela ini kita dorong ke sana, kita dorong ke medial. Kalau mau melihat sisi medial, maka patela ini kita dorong ke sisi lateral. Namun pada posisi lutut seperti ini, 90 derajat duduk seperti ini tidak bisa kita gerakkan. Kenapa? Karena ngunci pas di sini plek gitu. Jadi nggak bisa kita gerakkan ke sana sini. Supaya kita bisa mempalpasinya, maka ini patelanya kita dorong ke atas dengan cara merubah posisinya ini. Posisinya menjadi apa? Lurus, telentang mas. Nah, kalau posisinya lurus atau posisi telentang seperti ini, patelanya tidak kunci, sehingga bisa kita gerakan. Relax mas. Coba perhatikan, patelanya saya gerakan ya. Ini saya gerakan ke sisi medial, ke lateral. Kemudian patela saya gerakan ke sisi medial. Nih, ini jelas banget ini. Jadi punya Mas apa? Dimas Babel. Punya Mas Dimas Babel ini lebih mudah kita palpasi sisi lateralnya ini. Lateralnya terasa banget ini dibanding sisi medialnya. Ya mungkin karena ya konturnya seperti itu, mungkin bisa seorang masing-masing bisa beda. Ini fenomena aja. Apakah normal? Ya normal, enggak ada masalah. Oke, kita yang pertama ke sisi lateral dulu karena lateralnya dominan terasa. Jadi patela yang sudah kita pakai tadi, sisi lateralnya kita dorong. Kemudian jari kita, ujung pinggiran jempol ini bisa kita masukkan ke sini, kita bisa mempalpasi ini permukaannya. Nah ini. Nah betul. Karena ini kartilago, kalau saya tekan nut ngilu enggak enak gitu lah. Ya kan? Ada kayak bunyi lah. Ya bunyi kecek-kecek karena karakteristik apa namanya? Kartilago itu kalau digesek kerucuk. Maka krepitasi itu kalau timbul problemnya ada di kartilago. Sini Bang. Ya. Jarinya gini. Dari sana badannya ke sana dikit. Enggak. Siapa O? Sisi lateral. Pak X. X. Wah, Pak X sisi lateral. X. Kalau sisi lateral, gesekannya banyak ke sisi lateral, maka bentuknya X apa O? Oh iya. Apa X? Tapi enggak Lateral. X. Kalau medial? X. Coba berdiri, Mas. Ya. Kalau lateral? Lateral X apa O? Apa X? Tadi loh. X saja. Enggak jadi O. Kalau masih ragu. Kalau medial, O X. Tapi jawabnya kan bahwa quadriceps ini origonya ada di ya. Kemudian nempelnya di patella ini. Nah nanti ini akan berhubungan dengan sisi bawah di tuberusitas ini. Jadi patella itu fungsinya itu. Kalau ini saat posisi saat deformitas apa patellanya banyak ketarik ke kiri? Kalau ini
ini saya buat O, kalau ini O gitu, ini aksis siasnya, ini tuberositasnya. Ini kalau saya ambil garis, berarti tarikannya kemana? Ke media kalau O. Kalau X, contohnya kalau X begini, X-nya begini, X-nya 2 loh ya, bukan 1. Ya kan, X-nya seperti ini. Maka dari akses ini kita tarik, itu ketemunya di samping, di sisi luar. Maka kalau ototnya berkontraksi, maka ini ada tarikan ke sisi lateral. Kalau ini sisi lateral pada saat jongkok mas, nah saya begini naik tegak, lurus, ini maka gesekannya ada di sisi lateral. Kalau gesekannya di sisi lateral, ini yang rentan cedera, harusnya di tengah. Maka kalau yang lateral itu yang X, karena ini ketarik ke samping. Kalau yang O, nah, yang O ini tarikannya ke sisi medial. Bisa dipahami? Maka orang yang memiliki karakteristik deformitas ada kecenderungan tingkat kejadian masalahnya dominan di sisi mana. Kalau X ya di sisi lateral, kalau O di sisi medial. Kalau O kan begini O. Jadi bayangkan. Jadi teorinya. Oke, kemudian ligamen kolateral ini semuanya bareng aja ya sekalian. Ligamen kolateral. Saya tahu sedikit dari itu. Ligamen kolateral itu berjalan serabutnya dari mana ke mana? Lateral, apa ligamen kolateral? Itu dari apa sih? Dari epicondylus femur, epicondylus itu kondylus tapi yang kecil, ya. Jadi sebetulnya kalau ini langsung bisa kita pegang itu epicondylusnya. Ini epicondylusnya, terasa mas, ini yang nonjol ini, makin ditekan makin milu. Ya tapi kalau palpasi tidak usah menyakiti, jadi cukup kanannya sedikit aja. Nah ini epicondylusnya. Kemudian berjalan menuju ke arah ligamen lateral ke capitulum fibulae ini. Ya, capitulum fibulae itu nonjol ini. Nah, ini. Maka serabut ligamennya itu ke sini. Nah, ini ligamen kolateral. Jadi palpasi kita cukup jari kita diantaranya ini. Nah ini geljel juga. Terasa mas? Nah ini geljel. Karena ligamennya kan melintang. Jadi kalau arahnya berlawanan, ini sana gitu. Kalau jari kita naik turun, ini kan bisa nyenggol dia tuh. Contohnya kalau ligamennya itu berjalan arahnya ke sana, kalau jari kita ke sini kan dapat. Karena kalau melintang kan ketemu loh ini, bisa kita tarik-tarik. Tapi kalau membujur gini kan kita tidak bisa merasakan. Maka kalau dalam konteks ligamen ini kalau serabutnya arahnya ini ya kita palpasinya dari sini ke sini. Bisa dari atas ke bawah, kemudian kita gerakkan, bisa juga dari ke atas kita gerakkan. Tapi poinnya adalah teman-teman bisa menentukan letaknya dulu, di mana masing-masing ujung menempel. Sehingga di antara itu tangan kita atau jari kita bisa kita masukkan. Kemudian kasus ini juga banyak, terutama pada orang-orang yang X apa O? Kalau cedera di sini. X apa O? Ligamen itu rentan cedera ketika ada tarikan, regangan, stretch. Nah kalau di sisi lateral itu stretchnya ke sisi mana? Medial. Jadinya berdiri lagi. Ligamen ini ada di lateral. Ligamen ini rentan kalau dia mengalami stretch atau regangan. Kalau ada di sini,
dia mudah teregang pada posisi apa? O apa X? Oh. Kalau O ini kan begini toh. Dalam. Ya kan? Makin ditekan ke sini makin O, makin ditekan sini ini makin teregang. Ya. Maka pada kasus-kasus yang ada deformitas orang dengan O, ligamen lateralnya rentan cedera karena stretch terus menerus. Saya punya kawan satu angkatan tuh kaki kirinya cedera patah gitu. Sampai sini bisa dipahami? Nanti tinggal pelaksanaan. Kemudian yang kelima tendo tibiopatelar. Itu lagi mas. Kakinya. Tadi saya sebut bahwa patella ini tibiopatelar. Tendon. Permukaan bawah ini sampai ke tuberositas ini. Sampai tuberositas. Nah, arahnya itu berjalan dari atau melintasi dari tepi-tepi ini. Nah, inilah serabut dari tendo tersebut. Ya, seperti ini. Jadi sisi atas oleh quadriceps, sisi bawah patellanya oleh tendopatellar ini. Tibiopatellar. Palpasinya ya gampang, dari tuberositas ini jempol kita tinggal masuk. Kita akan ketemu sesuatu yang meregang lagi ini. Keras. Kalau ini tebal, setebal ini. Kemudian konfirmasinya, teman-teman perhatikan, jari saya sudah tekan kuat ini, kuat hati saya. Terus saya tekan, ya. Kemudian saya minta kontraksikan, jempol saya keluar, terdorong karena ketegangan ini. Ya. Terus tanya Mas Dimas ini tekan, kemudian didorong samanya. Kenapa? Karena pada saat kontraksi itu kontraksi Mas. Nah, ini saya tahan. Ini semakin kuat, patella makin teratas, ini makin kenceng karena mempertahankan patella cuma nggak lari ke sini. Kalau ini putus, patellanya pindah ke sini. Karena nggak ada yang jaga. Karena berhubung patella itu ditahan oleh tibiopatellar tendon itu, maka seberapa kuat tarikannya, dorong. Ini patella makin usul ke sana, makin menekan ke permukaan ini. Maka ototnya makin kuat, makin mudah lompat orang. Ya kan? Tapi ini yang rentan cedera. Maka patologinya namanya jumpers knee. Jumpers jump itu apa? Lompat. Jadi penyakitnya orang yang suka lompat itu jumpers knee. Jumpers knee.